Ada shalom, haleluya. Kita percaya ada sukacita yang Tuhan curahkan bagi setiap kita, ada amin. Boleh kita kasih tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Senang berjumpa kembali dan melayani setiap saudara yang hadir pada pagi hari ini. Dan juga setiap saudara yang telah tersambung melalui live streaming. Kita percaya di pagi hari ini sebagaimana kita ada semuanya karena kebaikan Tuhan. Dan mari bersama-sama kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita percaya Tuhan hadir dan Tuhan memberkati setiap kita. Mari kita mau rendahkan hati di hadapan Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Roh Kudus yang menuntun setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat hari yang Tuhan berikan atas setiap kami. Untuk kami menikmati kasih anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Mungkin banyak hal yang terjadi, tantangan, pergumulan, permasalahan yang kami alami. Namun satu hal yang kami percaya, Tuhan yang sanggup memelihara setiap kami. Tuhan yang sanggup setia menopang setiap kehidupan kami ya Tuhan. Apapun yang menjadi keadaan kami percaya Tuhan sanggup memberikan kekuatan, jalan keluar, dan kemenangan bagi setiap kehidupan kami. Selalu kami berdoa bagi gembala sedang kami Tuhan, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, senantiasa dalam berkat penyertaan Tuhan yang sempurna, melayani setiap kami pada pagi hari nanti, penuh kuasa kemuliaan Tuhan, urapan Tuhan yang memberkati gembala sedang kami, melalui setiap pelayanan gembala sedang kami, banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Terima kasih Tuhan, kami bawa syukur kami bawa pujian kami, sembah kami, hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sama-sama Tiberias kita katakan, amin. Boleh kita kasih tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur buat kasih-Mu ya Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih
samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas, lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari kita menaikkan syukur bagi Tuhan. Sungguh tak terbatas kasih-Mu Tuhan. Sungguh tak terbatas kuasa-Mu yang sanggup memelihara setiap kami. Begitu besar kebaikan-Mu ya Tuhan dalam hidup kami. Tak dapat kami membalas setiap kebaikan-Mu ya Tuhan. Selain hidup kami untuk menyerahkan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh Tuhan, kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Oh, terima kasih. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri saudara pada pagi hari. Mari kita mau lebih lagi nyatakan syukur pujian bagi Tuhan. Haleluya. Inilah sembah kami, inilah syukur kami ya Tuhan. Mari kita beri sorak-sorai, kita beri tepuk tangan bagi Tuhan. Lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas
tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Hanya Kau Tuhan. Benar Tuhan, hanya Tuhan yang selalu setia. Hanya Tuhan yang sanggup memelihara setiap kami. Apapun yang menjadi pengharapan kami sungguh percaya Tuhan yang sanggup mendengar dan Tuhan yang sanggup menjawab setiap doa-doa kami. Pagi hari ini Tuhan, kami mau lebih lagi menaikkan pujian kami, segala pujian dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati Tuhan, sama-sama gereja Tiberias kita katakan amin. Kita beri tepuk tangan yang meriah sekali bagi Tuhan. Yang percaya Tuhan Yesus setia, boleh kasih salam senyum setiap jemaat Tuhan lainnya. Katakan ku tak pandang dari gereja dan suku mana, amin. Kita beri kemuliaan pujian buat nama Tuhan. Dia adalah Bapa yang setia bagi Bapak Ibu dan saya, amin. Mari bawa nyanyian syukur. Pandang
saudariku. Yang percaya boleh kasih kemuliaan tepuk tangan buat Tuhan Yesus, amin. Lebih satu lagi. Kita pandang dari suku mana, asalkan berdiri atas firman. Tunjuk kanan kiri Bapak Ibu. Bila hatimu seperti hatiku, amin. Lebih dahsyat lagi gereja Tiberias. Kita pandang dari suku mana, asalkan berdiri atas firman. Mari dengan iman katakan, bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Pencinta keluarga Tuhan, pencinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Mari sama-sama. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya. Sama-sama Tiberias. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Dari dasar hati kami nyatakan, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya. Yang bersyukur boleh lambaikan tangan. Dalam Yesus kita bersaudara. Katakan dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Oh, dalam Yesus ada sukacita, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada sukacita. Yang mau lebih lagi bersukacita sama Tuhan Yesus, sama-sama tepuk tangan di atas kepala kita Bapak Ibu. Tuhan hadir di tempat ini, amin. Tuhan membawa setia Bapak Ibu. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya. Angkat tangan, bersuka. Katakan di dalam rumah Tuhan. Tiberias yang percaya dengan iman. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, amin. Bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Kami mau bersyukur selama-lamanya di dalam Tuhan Yesus. Mari dengan iman percaya lebih dahsyat lagi. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua. Ayo sama-sama Di dalam rumah Tuhan. bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua. Di dalam rumah Tuhan.
menyertai Bapak Ibu selama-lamanya, amin. Cinta semua yang ditebus, sama-sama, lebih lagi. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Boleh lebih dahsyat lagi kita yang bersyukur sama Tuhan Yesus pagi hari ini. Di dalam roh, beri tepuk tangan di atas kepala Bapak Ibu gereja di media. Saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua. Sekali lagi, oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua. Ini syukur kami Tuhan. Mari bersuka cita. Mari bersuka cita semua di dalam rumah. Sekali lagi, mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Beri tepuk tangan, beri pujian buat Allah kita yang dahsyat, Yesus Kristus namanya, amin. Haleluya. Segala syukur hanya bagi Tuhan Yesus, amin. Bisa tepuk tangan lebih dahsyat lagi buat Tuhan Yesus. Yang percaya Tuhan ajaib, boleh lambaikan tangan Bapak Ibu. Boleh tepuk tangan sekali lagi lebih dahsyat lagi. Satu pujian lagi, amin. Kita mau meninggikan, memuliakan nama Tuhan. Bisa tepuk tangan di atas kepala kita lebih dahsyat lagi di media. Mari besarkan nama Tuhan Yesus. Pujilah Dia Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa boleh angkat tangan kita Bapak Ibu. Besarkanlah namanya. Lebih dahsyat lagi kita mau bersyukur pagi hari ini, amin. Buat kasih setia Tuhan Yesus selama-lamanya nyata. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Angkat tangan Bapak Ibu. Oh, besarkanlah namanya. Katakan Dia Tuhan, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Dia Tuhan yang kuasa, amin. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Ayo lebih dahsyat lagi datang sama Tuhan dengan ucapan syukur. Besarkan nama Tuhan Yesus, pujilah Dia. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Mari bersama-sama dimelihat. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Lebih lagi katakan Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Dia Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya.
Tepuk tangan di atas kepala Bapak Ibu dengan iman kita. Tuhan yang ajaib dengan iman. Tuhan yang kuasa, Dia yang menolong Bapak Ibu dan saya, amin. Nolong hidupku selama-lamanya, kami katakan Tuhan yang ajaib. Ada kuasa dalam pujian pengagungan kita. Jiwaku, tepuk tangan lebih dahsyat lagi bagi Allah kita yang dahsyat. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus olehnya. Jiwaku ditebus olehnya. Jiwaku ditebus olehnya. Yang ditebus sama Tuhan Yesus bisa tepuk tangan lebih dahsyat lagi, amin. Haleluya. Beri pujian buat Tuhan Yesus yang setia, amin. Tepuk tangan lebih dahsyat lagi buat Tuhan Yesus, amin. Boleh silakan kembali duduk Bapak Ibu jemaat Tuhan. Senang boleh kembali melayani Bapak Ibu di minggu yang terakhir di bulan ini, amin. Kita mau terus andalkan Tuhan Yesus karena kita percaya hanya Tuhan Yesus, Dia adalah Bapa yang setia, Bapa yang menolong tepat pada waktunya bagi Bapak Ibu dan saya. Mari sama-sama pagi hari ini kita saksikan video highlight dari khotbah Gembala Sidang Gereja Tiberias, Ibu Pendeta Darmiati Pariaji. Bapak Ibu selamat menyaksikan. Iman Kristen itu iman yang dinamis. Iman kita bertumbuh melalui membaca dan mendengar firman Tuhan. Sebagai benih, jika ditabur di tanah yang subur, akan berbuah 30, 60, 100 kali lipat. Kita melepaskan iman dengan ucapkan firman Tuhan. Karena jika diucapkan dan keluar dari mulut kita, maka firman Tuhan akan berkuasa untuk mengubahkan hidup kita, yaitu perkataan yang sesuai dengan firman Tuhan. Kekhawatiran adalah berpikir dan mengucapkan hal-hal buruk yang akan terjadi. Tetapi iman berpikir dan mengucapkan hal-hal yang indah dan berkat. Kita harus mengampuni supaya kita terlepas dari kepahitan dan dendam. Jika kita mengampuni, maka kita akan berjalan dalam otoritas yang kuat, akan membawa pemulihan dan berkat Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Tetapi jika kita tidak mengampuni, maka kepahitan dan dendam akan seperti penyakit berat yang akan menggerogoti diri kita dari dalam. Kegagalan bukan akhir dari segalanya. Jangan putus asa, jangan frustasi, jangan sedih. Tuhan ingin kita menjadikan kegagalan sebagai bagian dari proses pertumbuhan iman kita dan pendewasaan rohani kita serta jiwa kita. Dan percayalah Tuhan Yesus bersama kita. Baik, puji nama Tuhan Yesus, video lengkap dari khotbah Gembala Sidang Gereja Tiberias, Ibu Pendeta Darmiati Pariaji. Bapak Ibu dapat saksikan secara lengkap di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Dan mari sama-sama di pagi hari ini kita akan mendengar dan membaca suara gembala terkasih Ibu Pendeta Darmiati Pariaji. Saya bacakan bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan suara gembala, yaitu pada hari ini, pada hari Minggu. Suara gembala dengan judul Cara Agar Kita Dapat Memperoleh Pertolongan dari Tuhan. Romawi yang pertama, doa pembukaan. Tuhan Yesus berkati kami semua jemaat Tiberias selalu dalam lindungan Allah, diberkati dalam segala usaha dan pekerjaan. Yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat diberi kelegaan. Dengan kuasa minyak dan anggur, tidak resesi dan tidak dirusakkan. Apa yang kami perlu Tuhan cukupi, dan apa yang kami butuhkan Tuhan sediakan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Romawi yang kedua, cara agar kita dapat memperoleh pertolongan dari Tuhan. Bagaimana cara kita memperoleh dan menikmati kebersamaan dan pertolongan dari Tuhan Yesus? Yang pertama, hidup dalam kebenaran dan selalu berseru kepada Tuhan. Roma 3 ayat 23-24, Tuhan menyatakan bahwa Dia adalah penjaga yang tidak akan terlelap sekejap pun. Tuhan tidak pernah terlelap ketika Dia menjaga hidup kita.
matanya senantiasa mengawasi kita, yang senantiasa hidup di dalam Dia. Dia Allah yang sanggup melepaskan kita dari berbagai macam masalah dan kesusahan apapun yang kita alami. Tetap hidup di dalam kebenaran firman Tuhan dan berserulah kepada Tuhan, maka Dia Allah akan menolong dan melindungi kita dari segala bahaya. Allah akan memberi kita kekuatan agar dapat berjalan meraih kemenangan. Yang kedua, senantiasa mengandalkan Tuhan dan berharap kepadanya. Yeremia 17 ayat 5-6. Orang yang mengandalkan manusia dan kekuatannya sendiri akan kecewa. Kekuatan dan kemampuan manusia terbatas. Tuhan tidak suka jika kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Andalkan Tuhan Yesus dalam segala perkara. Berharaplah sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Dia tidak akan pernah berhutang kepada kita. Janji Tuhan, iya dan amin. Kita akan melihat penggenapan dari setiap janji firman Tuhan ketika kita tetap setia, berharap, dan hidup di dalam kasih serta kebenaran firman Tuhan. Yang ketiga, jangan takut menghadapi hidup ini. Ibrani 13 ayat 5b-6, Ayub 3 ayat 25. Ketakutan akan mempengaruhi kehidupan kita. Jika kita takut, maka kita akan hancur. Tetapi jika kita tenang, maka hidup kita akan baik dan nyaman. Ayub berkata, karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Ayub 3:25. Artinya, ketakutan yang terus kita pelihara tidaklah menguntungkan, malah sebaliknya semakin merugikan atau menyulitkan kita. Iman kepada Tuhan Yesus adalah jawaban atas rasa takut itu. Karena itu, tetaplah beriman bahwa Tuhan Yesus adalah penolong kita. Sebagai doa penutup, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau. Hidup di dalam kekudusan, menjadi pelaku daripada firman-Mu. Hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai di dalam Wahyu 20 ayat 14-15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya. Dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat. Belajar dan belajar setiap hari. Belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu, dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Engkau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita boleh kasih tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Demikian suara gembala di pagi hari ini, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Kita butuh firman Tuhan. Tanpa Tuhan kita bukan siapa-siapa, semuanya karena Tuhan dan semuanya bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Satukan hati, sama-sama bersatu di dalam doa. Kami bersyukur buat kasih setia Tuhan yang selalu baru setiap pagi bagi setiap kami. Kami bersyukur buat pengorbanan Tuhan, buat tubuh dan darah Tuhan. Kami diselamatkan, dibenarkan, semuanya karena apa yang telah Tuhan kerjakan di atas kayu salib bagi kami. Darah-Mu mengampuni, darah-Mu menyucikan, darah-Mu melayakan setiap kami Tuhan. Terima kasih buat hadirat-Mu Tuhan. Satu hal kami percaya, Tuhan ada dalam setiap kami. Roh Kudus ada dalam setiap kami, menuntun kami hidup dalam kekudusan, menuntun kami hidup dalam pertobatan, menuntun kami hidup dalam kebenaran. Apapun tantangan pergumulan kami ini yang mau terus kami imani Tuhan, bahwa pertolongan Tuhan nyata, tepat pada waktunya bagi orang yang mengandalkan Tuhan Yesus. Tuhan sayangi setiap jemaat-Mu yang hadir di tempat ini, akan jemaat-Mu yang beribadah via live streaming. Tuhan sayangi setiap kami semua. Kami butuh firman Tuhan. Kami doa ucap berkat buat gereja kami, Gereja Tiberias disayang Tuhan. Ucap berkat buat gembala kami, Bu Pendeta Darneti Pariaji, terus dipakai Tuhan menangkan jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Tidak lupa kami juga mengucap berkat, mendukung yaitu dalam doa perayaan Natal Gereja Tiberias Indonesia, yaitu bertempat di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Kami doa Tuhan berhasil, sukses bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami tolak hujan agar setiap jemaat Tuhan yang boleh hadir tahun-tahun sebelumnya boleh kembali hadir. Lautan manusia berjubahkan kekudusan,
memenuhi Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat pemeliharaan Tuhan. Kami ucap berkat juga buat hamba-Mu terkasih yang akan menyampaikan firman Tuhan. Bapak Pendeta Jeffrey Adolfani, setiap kata firman Allah mengajar, mendidik, menegur, mengubahkan setiap kami. Berfirmanlah ya Roh Kudus bagi setiap kami, sebab iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang bersyukur, Bapak Ibu yang disayang sama Tuhan, Gereja Tiberias, sama-sama kita boleh katakan amin. Kita beri tepuk tangan pujian syukur buat nama Tuhan Yesus Kristus. Mari datang dengan hati yang menyembah, mari datang dengan hati yang percaya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu. Sekali lagi bersama-sama dengan hati yang bersyukur, katakan kemanakah? Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Ini yang kami tahu, hanya Kau yang sanggup pulihkan segala sesuatu. Angkat tangan Bapak Ibu Tiberias, katakan kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan Tuhan, kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat. Ini pernyataan iman setiap kami perlu Kau Tuhan. Yang mengandalkan Tuhan Yesus, kita beri kemuliaan tepuk tangan dengan hati yang mengucap syukur. Kemanakah kami mencari kasih yang sejati, kasih sejati? Kemanakah kami berseru? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Dengan hati yang percaya, yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Amin. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Ini doa setiap kami Tuhan Yesus. Kami butuh Tuhan. Selama-lamanya kami nyatakan kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan
keajaiban-Mu Tuhan. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Lebih sungguh lagi, buka hati, pandang wajah Tuhan. Kami perlukan. Mari angkat tangan Bapak Ibu sama-sama pagi hari ini. Mari bersyukur. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Sambil bangkit berdiri sama-sama Tiberias. Lebih sungguh lagi kami nyatakan, kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Boleh tepuk tangan di atas kepala Bapak Ibu yang paling dahsyat buat Tuhan Yesus. Mari bersama-sama gereja Tiberias. Angkat tangan, buka hati kita lebih lagi. Kami perlu dengan kasih Kristus namanya terkasih. Banmu kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau. Panggil namanya, katakan Yesus. Yesus. Mari kita berikan kemuliaan tepuk tangan lebih meriah lagi bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya, kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam sorga, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur oleh karena kasih-Mu. Pagi hari ini kami boleh berada sebagaimana kami ada ya Tuhan. Pagi hari ini kami datang menyembah Engkau Tuhan Yesus. Kami memuji Engkau Tuhan Yesus. Dan kami memerlukan kasih-Mu, kuasa-Mu. Karena siapalah kami tanpa Engkau ya Tuhan. Pagi ini kami datang beribadah, kami percaya cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Semua ditambahkan yang indah dalam hidup orang percaya. Lebih lagi kami imani firman Tuhan membawa berkat damai sejahtera. Firman Tuhan mengadakan tanda kuasa mujizat yang heran bagi orang percaya. Yang sakit sembuh, yang lemah kuat, yang terikat dilepaskan dari segala yang jahat, yang gagal berhasil, yang kekurangan Tuhan berkati, berlimpah kasih setia Tuhan, damai sejahtera Tuhan. Maka urapi kami Roh Kudus agar kami pulang menjadi pelaku firman Tuhan. Darah Yesus tutup bungkus setiap kami. Tempat ini penuh kemuliaan Tuhan. Semua jemaat-Mu di gereja Nias dan di live streaming semua mengalami berkat kasih anugerah Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Semua yang disayang diberkati Tuhan. Bersama-sama dengan sukacita kita katakan amin. Berikan kemuliaan tepuk tangan lagi bagi nama Tuhan. Silakan kembali duduk Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Selamat pagi, selamat beribadah kepada Tuhan Yesus. Shalom. Shalom Tiberias. Apa kabar Saudara Bapak Ibu? Luar biasa dalam Tuhan Yesus, saudara dan saya dalam kasih anugerah Tuhan, amin. Siapa yang hari ini bersyukur kepada Tuhan Yesus boleh beribadah pada Tuhan. Siapa yang percaya pulang beribadah mengalami berkat-berkat Tuhan. Kita berikan kemuliaan tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan. Terima kasih rekan-rekan worship team yang sudah melayani pada pagi hari ini. Semua jemaat Tuhan yang beribadah di live streaming, Gereja Nias, saudara dan saya, kita dalam kasih sayang Tuhan, amin. Kita bersyukur, kita masuk di minggu yang terakhir di bulan Oktober ini. Tidak terasa saudara ya, apa saudara mungkin kerasa nih. Ya, ya kira-kira sebulan lebih lagi kita udah, nanti saudara lihat di pojok-pojok sini ada pohon Natal saudara Bapak Ibu ya. Kita mau masuk Natal bulan Desember, ya kasih Tuhan Yesus begitu luar biasa menyertai kita, amin. Saudara dan saya kita percaya bahwa selama kita berjalan bersama dengan Tuhan, maka Tuhan atur indah hidup kita.
Selama kita berjalan bersama dengan Tuhan, rencana Tuhan digenapi dalam hidup kita orang percaya. Katakan amin. Puji Tuhan. Maka bicara tentang rencana Tuhan, ya saudara, rancangan Tuhan yang terjadi dalam hidup saudara dan saya pasti digenapi. Amin saudara. Kita buka bersama-sama dalam Yesaya. Kita buka Alkitab kita, siapkan Alkitab saudara, Yesaya 55. Yesaya 55, saudara Bapak Ibu yang bawa Alkitab, yang bawa catatan, silakan siapkan juga catatannya. Yesaya 55 ayatnya yang ke-8 dan 9. 2 ayat kita akan baca bersama-sama saudara Bapak Ibu. Saudara yang di live streaming, saudara berjemaat beribadah di Gereja Nias, kita buka Yesaya 55 sekali lagi ayatnya yang ke-8 dan ke-9. Bersama-sama kita perhatikan firman Tuhan. Saudara, kita baca bersama-sama 2 ayat tersebut. Yang sudah di sana sama-sama bilang, aku pasti diberkati. Amin. Bersama kita baca Tiberias 1, 2, iya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. 9, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Haleluya. Ini Allah sendiri yang berkata kepada bangsa Israel. Ya, Tuhan sedang memberitahu kepada bangsa Israel, ya ditulis oleh Nabi Yesaya, bahwa ya apapun perencanaan yang disusun atau direncanakan oleh umat Tuhan, bahwa Tuhanlah ya yang menentukan rencana, Tuhanlah yang akan terjadi, digenapi bagi hidup orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Ya saudara, dan Tuhan bekerja di dalam rencananya, di dalam rancangannya dengan cara yang begitu ajaib. Siapa yang percaya cara Tuhan ajaib? Katakan amin. Ya saudara, puji Tuhan. Pagi ini saya akan membawa firman Tuhan dengan judul Tuhan bekerja dengan cara yang ajaib. Ya saudara, sama-sama bilang sama saya, Tuhan bekerja dengan cara yang ajaib. Ya saudara, atau dalam bahasa Inggrisnya saudara mungkin sering mendengar ya satu frase ini, satu kalimat ini, God works in mysterious ways. Nah, ya God works in mysterious ways. Tuhan bekerja di dalam jalan yang ajaib, cara yang ajaib. Saya menemukan frase ini ya saudara, frase ini memang tidak ada di Alkitab, di firman Tuhan, tapi yang pertama kali memunculkan satu kalimat ini, satu frase ini adalah seorang penulis puisi ya saudara yang bernama William Cowper. William Cowper ini saudara menulis sebuah puisi ya, puisi dalam bukunya saudara ditulis saudara yaitu stanza Ritz ya saudara, dikatakan di sana ada kalimat God moves in mysterious ways, atau ya kalimat lainnya He plants His footsteps in the sea, atau artinya saudara ya dia berjalan ya dia menapakkan kakinya di atas air, di atas laut ya, dan dia berada rides upon the storm, dia berada di atas badai. Ini satu keajaiban yang luar biasa. Dan hanya Tuhanlah yang sanggup melakukannya bagi saudara dan saya. Katakan amin. Apapun hari ini yang kita hadapi, apapun yang hari ini sedang kita doakan, ya serahkanlah semuanya sepenuh-penuhnya kepada Tuhan. Katakan amin. Karena kita manusia kadang merencanakan sesuatu, kadang kita menyusun sesuatu, kadang kita berpikir ya seperti saat ini contohnya, ya menjelang akhir tahun. Ya tahun 2025 sebentar lagi kita akan masuki. 2025 pasti saudara Bapak Ibu termasuk saya, kita semua, kita pasti akan banyak visi. Kita pasti akan banyak perencanaan tentang tahun depan, tentang tahun 2025. Baik itu dari keluarga, pekerjaan, bisnis, usaha, ekonomi, pelayanan, dan lain-lain. Seluruh hidup kita. Ya, kita pasti punya banyak perencanaan. Dan hari ini firman Tuhan mengajar saudara dan saya melalui Yesaya 55 ini, ya apapun rencana kita, ya serahkanlah kepada Tuhan. Karena rencana Tuhanlah yang pasti akan digenapi. Amin saudara. Karena apa saudara, rencana kita manusia itu kita pikir baik, kita pikir terbaik, tapi ternyata berbeda dengan maksud Tuhan, dengan rencana Tuhan. Makanya tadi Yesaya bilang di saudara, seperti tingginya jalanku, ya tingginya langit, ya dari bumi. Langit dan bumi itu kan tinggi sekali, jauh sekali jaraknya ya saudara. Apapun yang hari ini sedang kita rencanakan, kita doakan, percayalah. Serahkanlah, Alkitab katakan saudara, ya dalam Mazmur 37, serahkanlah semua hidupmu kepada Tuhan.
Dia yang akan bertindak. Katakan amin. Ketika saudara dan saya berdoa, serahkan semua kepada Tuhan, bebanmu lebih ringan. Perjalananmu akan beruntung dan berhasil. Saudara dan saya akan melihat pelangi kemuliaan Tuhan. Saudara dan saya melihat masa depan yang indah. Ada berkat kasih anugerah Tuhan. Beri kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus. Ya, saudara, di 1 Petrus 5 ayat 7, saudara boleh catat nanti baca di rumah. 1 Petrus 5 ayat 7 juga mirip-mirip saudara. Mengatakan demikian, serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan. Maka dia yang akan apa saudara? Dia akan memeliharamu. Ya, Tuhan tahu manusia biasanya memang suka cemas, suka khawatir. Ya saudara, itu sebabnya Tuhan janji. Kalau kita serahkan semua sepenuh-penuhnya kehidupan kita kepada Tuhan, Tuhan yang akan memelihara kita. Amin. Siapa yang percaya hidupnya dipelihara sama Tuhan? Haleluya. Ya, itu sebabnya saudara, ya jangan pakai ya kuat gagah kita, jangan pakai pikiran kita. Karena pikiran manusia bisa dimanipulasi. Maksud saya, dimanipulasi oleh ya tipu muslihat iblis. Beberapa minggu yang lalu saya pernah menyampaikan sama saudara tentang pikiran yang dimanipulasi oleh tipu muslihat iblis. Saudara ingat? Ya saudara, waktu ya Tuhan Yesus sedang berada di Taman Getsemani, ya Tuhan Yesus berkata, lalukanlah cawan ini. Secara manusia Tuhan Yesus berkata, lalukanlah Tuhan cawan ini. Ya karena Tuhan Yesus sangat takut di Taman Getsemani. Ada malaikat bahkan memberikan kekuatan kepada Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus berkata, bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu. Ya, Tuhan Yesus memberi contoh kepada saudara dan saya. Serahkanlah pikiranmu, hatimu, sepenuh-penuhnya hidupmu kepada Tuhan. Maka rencana Tuhan yang jauh lebih besar, ya saudara, yang mengajar saudara dan saya tentang kekekalan. Rencana Tuhan berpikir saudara atau mencakup semua ya saudara yang saudara dan saya kita perlukan. Yang saudara dan saya kita tidak pikir-pikirkan. Ya karena apa saudara, pikiran manusia terbatas. Ya, tapi Tuhan rencananya indah, katakan amin saudara. Sama-sama bilang sama saya, rencana Tuhan indah. Ya, kadang kitanya yang tidak mengerti. Ya, coba kita lihat satu ayat dulu, Matius 16. Yuk, Matius 16 ayat 21 dan ayatnya yang ke-23. Firman Tuhan demikian berkata, sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Ya, ini pemberitaan tentang penderitaan Tuhan Yesus. 22, tapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. 23 kita baca sama-sama ya. 2, 3, iya. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Ya, ini saudara satu peristiwa di mana Tuhan Yesus sedang memberitahukan lebih dulu kepada murid-muridnya. Jadi murid-muridnya udah tahu nih akan terjadi apa. Murid-muridnya sudah diinfo terlebih dulu ya bahwa Tuhan Yesus akan ditangkap ya dan juga akan disiksa, dibunuh, lalu akan mati dan bangkit pada hari ketiga. Haleluya. Ya, namun ya saudara, namanya manusia, pikirannya terbatas. Ya saudara, maka Petrus salah satu dari murid-muridnya berkata, Tuhan, ini kalau secara bahasa sederhana ya, itu nggak akan terjadi Tuhan. Ya, Tuhan itu nggak akan terjadi. Ya, engkau tidak akan disakiti, engkau tidak akan menderita. Tapi Yesus berkata kepada Petrus, enyahlah iblis. Karena apa saudara? Yang ada di pikirannya Petrus itu iblis. Tuhan sayang sama Petrus, Tuhan sayang sama saudara dan saya. Katakan amin. Iya saudara, maka manusia pikirannya dimanipulasi oleh iblis. Tuhan cinta saudara dan saya. Yang kita harus perangi adalah iblis, bukan sesamamu. Katakan amin. Ya saudara, berdoa bagi sesamamu. Amin saudara. Ya saudara, bawa sesama saudara dan saya, keluarga kita kepada Tuhan. Ya saudara, kenapa saudara? Karena sekali lagi yang berusaha untuk menghancurkan manusia adalah si iblis. Ya saudara, bahwa pikirannya Petrus itu diputar balik sama si ular tua ini saudara. Supaya apa? Supaya tidak ada yang namanya Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kalau Tuhan Yesus tidak ada di atas kayu salib, enggak ada saudara dan saya dong. Iya saudara, itu sebabnya rencana kerajaan Allah itu lebih besar.
Katakan amin saudara. Lebih melihat kepada kekekalan. Supaya manusia yang tadinya binasa beroleh keselamatan dan hidup yang kekal. Agar saudara dan saya, keluargamu, keluargaku, suatu hari kita pesta kekal di kerajaan sorga. Bersama dengan Tuhan Yesus. Digenapi rencana Tuhan yang indah atas hidupmu, hidupku. Berikan kemuliaan, tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus. Amin. Dan pagi ini kita akan belajar bersama-sama apa yang dimaksud dari God works in mysterious ways. Tuhan bekerja, ya saudara, di dalam dengan cara yang ajaib. Yang pertama, catat baik. Tuhan menyediakan jalan keluar yang tak terduga. Ya saudara, rencana Tuhan, jalan keluar dari Tuhan, itu tak diduga-duga. Ya saudara, saudara dan saya sekali lagi, ya kita belajar, kita membaca, saudara dan saya kita ya menuntut ilmu, artinya kita mempelajari banyak hal. Ya saudara, bahkan banyak sekali ilmu pengetahuan yang sudah saudara dan saya kita dapat dalam hidup kita. Dunia ini bahkan semakin modern, tapi cara Tuhan, jalan Tuhan itu tak terduga oleh manusia. Ya saudara, itu sebabnya ya saudara, nanti saya akan kasih tahu saudara apa rahasianya. Kita lihat dulu Keluaran 14. Keluaran 14, 21 dan 22. Keluaran 14 ayat 21 dan 42. Ya, Alkitab bilang, lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut. Dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras. Membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. 22, demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Amin. Ini cerita sekolah minggu saudara Bapak Ibu. Di mana bangsa Israel ya sudah melewati laut Tebet. Ada yang bilang laut Tebet, bukan. Laut Teberau. Laut Teberau, ya gitu saudara. Ya, pagi-pagi saya tahu mungkin ada yang belum sarapan, mungkin ada yang belum makan. Saya melihat memang pagi-pagi tantangannya mirip sama siang-siang sih. Saya tahu saudara, kalau siang-siang itu biasanya ya saudara itu ya berapa menit, gitu kan saudara. Sama pagi-pagi juga saya banyak melihat wajah-wajah yang tiba-tiba mungkin ini mau nyanyi tapi ketinggalan tadi. Jadi buka mulutnya sekarang, nyanyinya udah dari tadi. Ya saudara, wajar saudara. Pagi-pagi ya ada ngantuk-ngantuk sedikit ya wajar saudara Bapak Ibu. Tapi saya berdoa roh saudara dan saya tetap terpaut kepada firman Tuhan. Katakan amin. Ya saudara, tetap terpaut kepada janji Tuhan. Ya, Alkitab katakan sekali lagi bahwa mereka berjalan di tengah-tengah laut di tempat kering. Di mana saudara, ketika mereka berpikir, mereka ini siapa sekali lagi bangsa Israel. Ketika mereka berpikir, nggak ada jalan lagi. Ya, karena apa saudara? Di depan mereka adalah satu kemustahilan. Seringkali kita melihat bahwa satu kemustahilan yang ada di depan kita. Ya, seringkali kita melihat sebagai manusia, aduh udah gak ada harapan lagi, gak ada jalan lagi. Semua jalan udah kita ambil, semua jalan udah kita lakukan, semua cara sudah kita lakukan. Ya, tapi yang Tuhan mau saudara dan saya hari ini percaya penuh kepada janji Tuhan, kepada kasih Tuhan, dan taatlah penuh kepada rancangan Tuhan yang ajaib. Katakan amin. Sama-sama bilang sama saya, rancangan Tuhan adalah ajaib. Ya saudara, rancangan namanya aja ajaib. Ya saudara, kita nggak ngerti saudara Bapak Ibu, namanya aja ajaib. Ya saudara, kalau nggak ajaib artinya bisa dimengerti. Itu sebabnya karena ajaib, saudara dan saya kita nggak bisa mengerti, kita nggak bisa memahami, taat saja. Taati saja, percaya penuh saja, katakan amin. Sama seperti waktu Yairus saudara datang kepada Yesus. Yairus ini kepala rumah ibadat yang anaknya dikatakan sudah mati. Orang-orang di sekitarnya bilang udah jangan ganggu Tuhan Yesus. Anakmu tuh udah mati biarin aja. Tuhan Yesus bilang kepada Yairus jangan takut percaya saja. Amin. Ya sudah, itu sebabnya bagaimana Tuhan bekerja dengan cara yang ajaib. Dibutuhkan ketaatan dan kepercayaan penuh kepada Tuhan. Amin. Ya saudara, bahwa bangsa Israel ikut apa kata Musa. Nah Musa ini sebagai kepalanya, Musa harus percaya penuh kepada rencana Tuhan. Rencana Tuhan yang lebih besar bukan hanya mau meloloskan mereka lewat Laut Teberau nih. No, iya saudara, itu luar biasa memang. Tidak ada kejadian lagi, peristiwa lagi setelah bangsa Israel lewat Laut Teberau. Nggak pernah lagi ada. Iya saudara, hanya itu ya saudara yang terjadi. Ya sebelumnya tidak pernah ada, setelah itu tidak pernah ada. Ya, itu ajaib, itu luar biasa. Tapi ada rencana Tuhan yang begitu besar,
ya lebih daripada meloloskan bangsa Israel ini lewat laut Teberau. Tuhan mau mereka sampai di tanah perjanjian. Katakan amin. Ya saudara, Tuhan mau mereka menikmati, ya saudara, negeri yang limpah dengan susu dan madu. Ya saudara, ada rencana yang lebih luar biasa. Saya catat di sini saudara, biar menjadi berkat yang baru bagi kita. Tuhan bukan hanya mau kita sembuh, ya, atau berhasil bebas dari resesi, namun oleh kasih-Nya yang besar, mujizat itu nyata dan keselamatan terjadi bagi orang yang mau percaya kepada rancangan-Nya yang ajaib. Katakan amin. Ya, saudara. Segala cara mungkin saudara telah tempuh, segala jalan saudara mungkin sudah lakukan, tapi percayalah masih ada jalannya Tuhan. Kalau saudara dan saya taat penuh pada Tuhan, percaya penuh kepada Tuhan, jalan Tuhan yang ajaib, pandang Tuhan, angkat tanganmu, Tuhan turun tangan bagi saudara dan saya, terjadi atas hidup saudara dan saya, kita naik tidak turun, jadi kepala bukan ekor, apapun yang kau kerjakan, berhasil, yang sakit sembuh oleh darah Yesus, berikan kemuliaan tepuk tangan yang paling meriah, bagi nama Tuhan Yesus Kristus, katakan amin. Ya saudara, segala cara sudah dicoba, ya segala cara sudah dilakukan seperti perempuan pendarahan 12 tahun. Kalau saudara baca di firman Tuhan di Alkitab, di Markus, ya saudara, bahkan juga di Lukas, ya Alkitab mencatat perempuan itu sudah ke banyak tabib. Perempuan tersebut sudah berobat ke kanan ke kiri, sudah berusaha, ya sudah mengambil jalan ini jalan itu. Bahkan hartanya hampir habis. Tapi yang terjadi apa? Tetap sakit saudara. Ya 12 tahun itu tidak main-main. Tapi ketika berjumpa dengan Yesus, dia melihat ada harapan, katakan amin. Sama-sama bilang sama saya, jalan Tuhan, harapan buat saya. Amin. Ya saudara, seorang anak, ya saudara, anak muda, ya namanya Yesaya. Ya waktu kami bertemu dengan dia kelas 6 SD, digotong, dibawa sama orang tuanya, jauh-jauh dari Kalideres saudara, dari rumahnya di Citra Garden, Kalideres. Dia ibadah ke Gading Marina, di Kelapa Gading saudara. Bawa saudara, orang tuanya bawa anaknya, divonis saudara, Yesaya ini saudara hernia. Pada kelas 6 SD. Kelas 6 SD hernianya besar sekali. Ya bahkan saudara semakin hari semakin membengkak, semakin besar, semakin mengkhawatirkan. Ya saudara, dan ketika datang beribadah, ya saudara, terima perjamuan, terima minyak urapan, ya Yesaya diurapi. Ya dan ya pada saat itu ya ketemu sama gembala sidang berkata, ya ini akan sembuh, hernianya akan sembuh, akan hilang, ya you akan pandai cerdas, dapat beasiswa. Minggu depannya kembali datang ke Gading Marina, ke Kelapa Gading, ya saudara, dan bertemu dengan kami, ya saudara, seperti apa yang kami pelajari, kami dapat warisan dari gembala sidang, ya saudara, kami sampaikan urapi Bu, ya Yesaya bahwa tidak akan sakit, sembuh, ya hernianya akan hilang, akan sembuh sehat sempurna, bahkan suatu hari dia diberkati sekolahnya berhasil. Ya, saudara, hanya dalam beberapa minggu ya diurapi terus penyakitnya dan terima perjamuan setiap hari. Ketika cek kembali ke dokter, ya dari besar sekali mengecil dan dikatakan bebas dari operasi. Sembuh, sehat sempurna, bebas hernia, berikan kemuliaan tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan. Orang tuanya sudah mengambil berbagai macam cara. Ya sudah ambil jalan ini, jalan itu, puji Tuhannya. Ya saudara, mereka cerita mereka tidak ya pergi ke jalan yang biasanya kalau orang udah mentok, suka ke jalan, ya maaf ya saudara, orang pinter. Ya saudara, suka pergi ke ya orang-orang yang bilang, ya ini alternatif, ya dan lain-lain ini dan itu. Saudara, ya ada jalan Tuhan, katakan amin. Sama-sama bilang sama saya, ada jalan Tuhan. Kalau saudara dan saya kita berjalan bersama dengan Tuhan, jalan Tuhan ajaib, jalan Tuhan luar biasa. Saudara dan saya akan melihat, menikmati kebaikan Tuhan bersama dengan keluarga kita yang percaya. Berikan kemuliaan tepuk tangan. Sekali lagi yang paling luar biasa buat Tuhan Yesus. Yang kedua, God works in mysterious ways. Tuhan bekerja yaitu dengan caranya yang ajaib. Sama-sama saudara Bapak Ibu kita lihat, ya rencana Tuhan, ya catat baik saudara, rencana Tuhan melampaui, melebihi logika pikiran dari manusia. Amin. Sama-sama bilang sama saya, rencana Tuhan yang terbaik di dalam hidup saya. Amin. Walaupun kadang-kadang saudara kita memang seringkali saudara, ya bukan kadang, seringkali kita nggak ngerti rencana Tuhan. Tuhan kenapa ini harus terjadi? Tuhan kenapa harus ada ya kesulitan misalnya? Tuhan kenapa harus ada pergumulan? Tuhan mau membawa saudara dan saya untuk benar-benar percaya, benar-benar berserah. Ya, jangan kita fokus kepada apa yang dunia katakan.
Ya, karena apa saudara? Banyak sekali ya yang namanya perkataan dari dunia ya saudara, apa yang masuk di pikiran saudara dan saya untuk mendistract, untuk supaya saudara dan saya nggak fokus ya saudara, bahwa beribadah bagi orang dunia mungkin satu kebodohan. Ya, terus berharap kepada janji Tuhan itu mungkin bagi dunia satu kebodohan. Tapi apa yang ya Tuhan pandang itu berbeda. Amin saudara. Tuhan mengasihi saudara dan saya, dan Tuhan punya rencana yang baik di dalam hidup saudara dan saya, setiap pribadi lepas pribadi. Katakan amin. Jadi kalau hari ini bisnismu belum berhasil, percaya penuh, tetap berharap pada Tuhan. Orang yang berharap penuh kepada Tuhan, tidak Tuhan tinggalkan. Tidak dibiarkan Tuhan. Katakan amin. Yuk kita lihat 1 Korintus maksud saya. 1 Korintus 1 ayat 27 sampai 29. Bersama-sama kita perhatikan. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah. Ya, untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. 28, dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti. 29, dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Haleluya. Ya, saudara, banyak manusia berpikir ya bahwa caranya dia lebih baik, rencananya dia lebih baik. Banyak manusia berpikir ya dengan kekuatannya, dengan kemampuannya, dengan kebisaannya, ya dengan keadaan dirinya, dia merasa oh lebih baik daripada sesamanya, dia lebih baik daripada yang lain, dia lebih baik. Saudara, Bapak Ibu, kita harus hati-hati, saudara dan saya, kita harus terus melekat kepada Tuhan. Karena apa yang dipandang sebelah mata sama manusia, justru itu yang dipakai sama Tuhan. Katakan amin. Amin. Ya saudara, justru Tuhan ya saudara, sangat senang memakai orang-orang yang kembali bertobat kepadanya. Katakan amin. Tuhan sangat senang memakai orang-orang ya saudara yang mau sungguh-sungguh rendah hati datang kepada Tuhan. Katakan amin. Ya saudara, mohon maaf saudara, dibanding orang yang yang merasa benar di dalam hidupnya. Ya saudara, mohon maaf saudara. Ya saudara, tapi kalau tidak mau berubah, ya, mari kita sama-sama, ya, kita sama-sama maju, kita sama-sama saling mendoakan, saling menopang, saudara dan saya, agar rencana Tuhan, ya saudara, yang ajaib itu terjadi, walaupun, ya saudara, kita kadang tidak mengerti, ya melampaui akal pikiran kita. Ya, Ayub ketika dia menghadapi ya tantangan, masalah, ya saudara, Ayub nggak ngerti Tuhan ini maunya gimana sama hidup saya. Ya, Ayub saleh, ya. Dia saudara ngerti saleh ya, maksudnya dia hidup dalam kebenaran, dalam kebaikan. Iya sudah, dia hidup setia kepada Tuhan. Iya, iya sudah, dia tidak meninggalkan Tuhan. Iya, malah ia ditinggalin. Iya, sama siapa? Sama keluarganya, sama anak-anaknya, ya oleh anak-anaknya, oleh istrinya, bahkan istrinya sendiri menghina dia. Ya mana Allahmu? Ya mana Tuhanmu? Ya buktinya mana Tuhanmu nggak menolongmu? Iya saudara, Ayub nggak ngerti rencana Tuhan bagaimana. Tapi Ayub tetap setia dan Ayub berkata, yuk kita lihat Ayub 42, ayat yang kedua. Sama-sama kita perhatikan, kita baca sama-sama ya. 1, 2, iya. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Haleluya. Ya saudara, aku tahu di sana itu artinya aku percaya. Ini Ayub lagi ngomong. Ya saudara, Ayub sedang berkata, aku percaya bahwa engkau sanggup Tuhan melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencana Tuhan atau rancangan Tuhan atau desain Tuhan atau programnya Tuhan atau yang Tuhan susun, tidak ada yang Tuhan susun itu gagal. Katakan amin. Iya saudara, bahwa rencana Tuhan, rancangan Tuhan itu pasti berhasil ya di dalam kehidupan saudara dan saya. Siapa yang percaya dalam Tuhan, saudara dan saya, kita melihat kelegaan, perlindungan, damai sejahtera. Katakan amin saudara. Saya mau katakan pagi hari ini saudara, Bapak Ibu, siapapun kita yang beribadah kepada Tuhan, percayalah sepenuh-penuhnya, ya sudah, hiduplah sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Lupakan yang lalu, tinggalkan yang lalu, pandang ke depan. Mahkota kehidupan sudah disediakan untuk keluarga saudara dan saya. Amin. Ya percayalah sekali lagi saudara, ya bahwa memang rencana Tuhan itu ajaib saudara. Ya rencana Tuhan itu melampaui pikiran kita. Ya saudara, bahwa ilmu pengetahuan boleh maju. Dunia ini semakin modern, bahkan banyak penyakit. Saya baca saudara di berita, ya saudara, bahkan penangkalnya, obatnya saja itu belum sampai gitu saudara, karena udah begitu banyak virus
Ya, udah begitu banyak penyakit yang baru-baru, yang macam-macam. Ya, saudara, penangkalnya, obatnya masih terus dikerjakan. Ya, saudara, selain COVID, banyak lagi virus-virus yang lain, saudara Bapak Ibu. Artinya apa, saudara? Ilmu pengetahuan di dunia ini akan semakin maju. Ya, dunia ini akan semakin maju juga. Ya, modern tambah modern lagi. Ada begitu banyak ya paling dekat dengan zaman sekarang. Saudara pasti tahu, saya pernah sampaikan teknologi yang canggih namanya artificial intelligence, AI. Ya, saudara, dunia hari-hari ini sudah banyak menggunakan AI. Ya, saudara. Dan secara ini sehari-hari, saudara Bapak Ibu, AI itu seperti robot gitu, saudara. Ya, akan menggantikan manusia, bahkan sudah menggantikan manusia di beberapa bidang. Ya, saudara. Di salah satu restoran, ya bahkan saya dengar di Kelapa Gading, saudara, sudah ada restoran yang pramusaji. Nah, saudara tahu pramusaji ya, waiternya itu AI, bukan manusia. Ya, saudara. Ini membuktikan bahwa betapa majunya teknologi pada hari-hari ini. Ya, saudara. Tapi hari ini saudara dan saya, kita yang melekat pada firman Tuhan, percayalah penuh, Tuhan gak pernah berubah. Kuasanya tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, besok, seterusnya, sampai selama-lamanya. Kasih kuasanya terus dinyatakan atas hidup orang-orang percaya. Mujizat masih ada. Mujizat pasti terjadi bagi orang-orang percaya. Yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik. Hanya bagi nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang layak terima pujian syukur dari umatnya. Amin, saudara. Gembala sidang saudara dan saya yang memberikan warisan kepada kita. Kalau kita melekat sama firman Tuhan, ya percayalah, saya catat di sini saudara, dunia boleh maju, pengetahuan pun akan juga bertambah-tambah. Ya, namun kuasa firman Tuhan akan selalu melampaui ilmu pengetahuan manusia. Amin. Ya, itu sebabnya di dalam Yesus, di dalam Tuhan, kita harus hidup dengan iman. Ya, saudara, hiduplah dengan iman. Ya, karena saudara, kalau saudara tanpa iman, ya mungkin kita udah pusing kali, saudara. Tanpa iman, mungkin orang, saudara, ya hari-hari ini nggak mampu, nggak kuat. Tapi karena iman yang dari Tuhan, kembali kepada Tuhan, saudara dan saya boleh dipelihara Tuhan. Amin. Bahkan kita boleh melihat hal-hal yang ajaib. Ya, hal-hal yang tidak pernah dipikirkan oleh manusia sebelumnya. Ya, 1 Korintus 2, apa yang tidak pernah kita lihat, yang tidak pernah kita dengar, yang tidak pernah terlintas dalam hati, itu semua yang Tuhan sediakan bagi kita yang mengasihi Dia. Katakan amin. Ya, kasih kemuliaan dulu, tepuk tangan sekali lagi yang paling luar biasa bagi nama Tuhan. Haleluya. Ya, ada seorang anak muda namanya Fani. Ya, dia tinggal di Bekasi. Fani ini, saudara, dia melayani, ya sudah di Gereja Tiberias Indonesia. Dan pada saat beberapa waktu yang lalu, ya sempat bertemu dengan kami dan mengatakan, Pak, tolong doain saya mau beasiswa dong, Pak. Ya, supaya saya dapat beasiswa. Ya, tolong doakan, Pak, supaya saya dapat beasiswa di luar negeri. Wah, saya bilang, puji Tuhan, mantap, bagus, imanmu luar biasa. Ya, maka kami berdoa, ya Tuhan berkati agar dapat beasiswa, ya beasiswa di luar negeri sesuai dengan imannya, ya Tuhan bawa, ya penuh kemuliaan Tuhan agar yang pandai, yang cerdas, yang berhasil. Ya, dan dia mencoba, saudara, berkali-kali dengan jalannya, dengan caranya, ya tentunya dia berdoa, ya saudara, tentunya dia percaya juga kepada kasih dan kuasa Tuhan. Ya, saudara, dia mencoba banyak cara, banyak jalan, ya yang biasanya diambil oleh biasanya anak-anak muda lewat Departemen Pendidikan, LPDP kalau nggak salah. Ya, ada beasiswa yang demikian, ya saudara, dan coba jalan yang lain, tapi berkali-kali beberapa tahun dia mencoba, saudara, ya belum berhasil. Sampai akhirnya dia berpikir bahwa ya hampir menyerah. Ya udahlah, mungkin memang ya Tuhan mungkin tidak, ya belum berkenan. Ya saudara, karena dia berpikir bahwa ya dia sudah melakukan segala cara, segala jalan, ya apa yang dia pikirkan, apa yang dia bisa sesuai dengan ya ilmu pengetahuan yang dia dapat, ya dia dapat info, tapi semuanya belum berhasil. Sampai satu hari, saudara, ya ketika dia benar-benar berserah dan berdoa kepada Tuhan, ya dia minyak urapan perjamuan kudus, dia malah tidak menyangka-nyangka, ya saudara, tidak mengira-ngira. Ya, dia ditawarkan, bahkan bukan dia cari, dia dapat penawaran, ya namanya Fulbright Scholarship dari USA, saudara, dari Amerika, ya, dan dia mendapat bukan 1, 4, saudara, 4 menawari. Yang pertama dari University of Michigan, ya, dari Chicago, dari California, dan kalau nggak salah dari Indiana. Ya, dan akhirnya ketika dia cerita kepada kami
Pak terima kasih, saya bersyukur. Ingat nggak Pak pernah mendoakan saya? Saya jauh udah lupa gitu saudara. Ya, ya waktu itu mau berdoa untuk beasiswa Pak. Dia cerita, ya saya udah mencoba jalan ini itu, tapi ya belum berhasil dan menunggu beberapa waktu lamanya. Ya ketika kita berserah sungguh-sungguh percaya penuh pada Tuhan, justru ya saudara berkat itu datang kepada dia saudara. Dan gak tanggung-tanggung, 4 langsung memberikan penawaran. Nah akhirnya dia sendiri yang galau saudara. Akhirnya dia sendiri yang bingung saudara. Menurut Pak Pendeta pilih yang mana? Nah loh, giliran bingung nanyanya sama kita. Ya saudara, saya katakan kepada ya, anak muda ini, ya seperti kau dapat dari doamu, dari ya sikapmu yang berserah kepada Tuhan, serahkanlah kepada Tuhan. Tuhan beri petunjuk, beri damai sejahtera, Tuhan akan tuntun ya kamu akan masuk di tempat yang terbaik yang dimana Tuhan berkenan. Dan percayalah Tuhan tidak pernah gagal, Tuhan tidak pernah salah untuk membawa saudara dan saya masuk dalam kemuliaannya. Berikan kemuliaan tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus. Yang terakhir, yang ketiga, sama-sama saudara kita melihat firman Tuhan saudara. Kejadian 50 ayat 20, yuk sama-sama kita buka satu ayat. Kejadian 50 ayatnya yang ke-20. Ini ayat yang terakhir, saya hampir selesai. Saya boleh mengundang dengan kasih Kristus, rekan-rekan worship team dengan kerendahan hati, boleh mohon bersama-sama bergabung di depan. Kejadian 50 ayat 20, Alkitab katakan, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup satu bangsa yang besar. Haleluya. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Ayat ini saudara bercerita tentang Yusuf. Saudara tahu Yusuf ya? Yusuf ya yang dijual ya saudara oleh saudara-saudaranya sendiri. Yusuf yang sampai di rumah Potifar. Ya saudara, saudara ingat Yusuf itu ya? Bukan Yusuf suaminya Maria, bukan. Ya, saudara. Yusuf berkata ya kepada saudara-saudaranya, kamu telah merancangkan yang jahat terhadap saya. Kamu telah menyusun yang jahat terhadap saya. Ya, Yusuf bilang begitu sama saudara-saudaranya. Ya, saudara mungkin ya ada mungkin ya tantangan yang kau hadapi, ada mungkin ya situasi yang kau hadapi. Ya saudara, percayalah penuh kepada Tuhan, berdiam dirilah di hadapan Tuhan. Tuhanlah yang berperkara atas hidup saudara dan saya. Amin. Segala rancangan-rancangan yang jahat, yang orang lain mungkin ya pikir-pikirkan, susun-susun untuk saudara dan saya, catat baik. Yesaya 54 ayat 17. Segala rencana jahat, rancangan jahat yang ditempa untuk menghalangi perjalanan orang-orang percaya, tidak ada yang akan berhasil. Katakan amin. Bukan karena kitanya, siapalah kita tanpa Tuhan. Tapi karena Tuhan yang menyertai saudara dan saya. Tuhan menyertai Yusuf. Maka ketika Tuhan menyertai Yusuf, Yusuf bilang, tapi Allah mereka rekakan untuk kebaikan. Jadi Yusuf bilang sama saudara-saudaranya, udah gak apa-apa, ya, saya ampuni kalian, saya ampuni kamu, mari kita sama-sama maju. Mari kita saling mengasihi, saling mengampuni. Ternyata, ya saudara, kehidupan Yusuf itu saudara, yang dijual, yang direncanakan jahat sama saudara-saudaranya itu untuk satu kebaikan, di mana ada satu bangsa yang suatu hari mengalami 7 tahun kekeringan. Ingat ya, cerita tentang Yusuf ya. 7 tahun kekeringan, kan Firaun mimpi itu. Waktu Firaun mimpi dia gak ngerti mimpinya apa. Ada 7 lembu masuk ke dalam sungai, ada 7 lembu, lembunya kurus-kurus kering-kering. Iya saudara, setelah apa? Setelah 7 tahun kelimpahan. Yusuf diurapi Roh Kudus, diberikan hikmat, tahun kelimpahan dia simpan. Kan ada 7 tahun kekeringan. Waktu kekeringan saudara-saudaranya datang sama Yusuf. Yusuf bilang, gak apa-apa. Kesulitan yang kita pernah hadapi itu membawa kebaikan. Amin. Kesulitan yang saudara dan saya hadapi membawa kebaikan. Katakan amin. Yang ketiga yang terakhir, Tuhan membawa kebaikan melalui kesulitan. Melalui pergumulan yang saudara dan saya hadapi. Percayalah penuh, masih ada jalan. Dari Tuhan Yesus. Katakan amin. Saudara tutup Alkitabnya, saya catat di sini. Seringkali di tengah pergumulan, kita gak ngerti mengapa Tuhan mengizinkan hal-hal tertentu terjadi. Namun percayalah penuh bahwa Tuhan bisa menggunakan kesulitan untuk membawa kebaikan dalam hidup kita. Amin. Ya saudara. Terakhir saya tutup, saudara gak usah jauh-jauh. Ya saudara. Siapa orang yang mau sakit? Gak ada orang mau sakit. Mendiang Pendeta Pariaji, gembala sidangnya saudara dan saya, gak mau divonis tumor tentunya. Gak mau. Beliau waktu sakit tumor, sakit kepalanya itu, sampai kepalanya dibentur-bentur ke tembok saudara.
Sakit sekali luar biasa karena ketika sakitnya datang luar biasa sakitnya. Pergi ke dokter-dokter di luar negeri, semuanya nggak ada jawaban. Singkat cerita, kalau kita tarik satu benang saudara, bahwa Tuhan izinkan itu terjadi. Tuhan izinkan gembala sidang saudara dan saya, Ibu Pendeta Darniati Pariaji sempat mengalami kelumpuhan pakai kursi roda, lalu datang masuk ke gereja, dengan beribadah di gereja, kakinya yang bengkak tiba-tiba kempes dan sembuh karena Tuhan punya rencana yang lebih besar di sini. Kasih kemuliaan dulu, tepuk tangan yang luar biasa bagi nama Tuhan Yesus. Kita semua adalah buah-buah pelayanan beliau. Amin. Beliau pun gak pernah mimpi mau punya gereja, enggak. Tapi Tuhan punya rencana besar di masa depan saudara dan saya. Amin. Sehingga boleh ada gereja ini yang Tuhan panggil, yang Tuhan pakai di zaman akhir. Tuhan pakai perjamuan kudus minyak urapan. Agar keluargamu, keluargaku. Kita percaya di dalam Tuhan tidak ada jalan buntu, tapi ada jalan keluar dalam Tuhan. Saudara dan saya, kita diundang pesta di sorga. Beri kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi Tuhan. Bangkit berdiri, tutup Alkitab saudara. Bersama-sama dengan ucapan syukur, kita datang menyembah Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau selalu ajaib bagiku, jalanmu tak terselami. Saat kau yang membuka pintu, tak ada yang menutupnya. Masih ada jalan terbuka untukku. Masih ada jalannya Tuhan. Oh, masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran-Mu. Bersama-sama dengan syukur kita. Masih ada jalan terbuka untukku. Apapun yang hari ini kau hadapi, situasi yang seperti apapun, hari ini renungkan kasih Tuhan. Ingatlah hanya kebaikan Tuhan dan katakan masih ada jalan, masih ada caranya Tuhan, masih ada kebaikannya Tuhan bagi yang berserah percaya kepada Tuhan. Haleluya. Kita berikan sorak-sorai tepuk tangan sekali lagi yang meriah hanya buat Tuhan Yesus. Angkat tanganmu orang percaya bersama-sama. Masih ada jalan. Masih ada, pasti ada jalannya Tuhan. Masih ada jalan terbuka. Engkau yang menghadapi kesulitan, engkau yang menghadapi resesi, engkau yang menghadapi persoalan. Oh, katakan bersama, masih ada jalan terbuka untukku. Amin, amin Tuhan. Kami sembah Yesus. Haleluya, haleluya. Dengan iman percaya kita masih ada jalan, masih ada jalannya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.
Bersama-sama kita bangkit berdiri pada pagi hari ini. Kita mau siapkan hati kita untuk sambut tubuh dan darah Tuhan Yesus. Tubuhmu dan darahmu Tuhan tercurah bagi setiap kami, menyucikan, menyembuhkan setiap. Sama-sama Gereja Tiberias kita mau nyatakan tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan. Sama-sama kita sambut tubuh dan darah Tuhan Yesus, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Mari bersama-sama kita angkat roti tinggi di atas kepala yang akan dibentuk menjadi tubuh Tuhan Yesus. Dengan iman bersama-sama kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti hidup yang turun dari sorga. Inilah tubuh Tuhan Yesus yang tergantung di atas kayu salib. Yang pertama, yang menyempurnakan kami bersama keluarga diselamatkan masuk dalam kerajaan sorga. Yang kedua, kami dibangkitkan pada hari kiamat, terbang ke awan-awan, jumpa Tuhan Yesus di ruangan Maha Kudus. Yang ketiga, tubuh Tuhan Yesus yang tergantung di atas kayu salib menyelamatkan kami bersama keluarga sempurna sehat. Dalam nama Tuhan Yesus, kami tolak tumor kanker, kami tolak kistemium. Dalam nama Yesus, kami tolak operasi, kami tolak stroke, kami tolak leukemia, kami tolak benjolan. Segala penyakit, penderitaan, kutuk gagal telah diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus, tubuh kebangkitan kehidupan. Amin. Bersama-sama mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Inilah tubuh Tuhan Yesus. Mari kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Tuhan Yesus Kristus. Dengan iman percaya kepada Tuhan Yesus, bersama-sama kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tercurah, tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, kami bertobat ya Tuhan dari segala dosa. Kami menolak zina cabul, kami tolak orang ketiga, kami tolak poligami, poliandri. Jauhkan kami ya Tuhan dari perceraian. Berkati ya Tuhan, kami bersama keluarga setiap hari saling mengasihi, saling mengampuni, saling setia, saling menghargai. Oleh darah Tuhan Yesus, kami dimeteraikan dalam nama Yesus. Rukun damai, berkat Tuhan Yesus tercurah bagi kami bersama keluarga. Urapi mulut kami ya Tuhan, tidak berdusta, agar apapun yang kami doakan Tuhan kabulkan, berhasil. Urapi tangan kami ya Tuhan, tidak mencuri, agar apapun yang kami kerjakan di dalam Tuhan berhasil. Yang kedua, oleh kuasa darah Tuhan Yesus, kami dimeteraikan menjadi warga sorga oleh darah Yesus. Kami percaya warga sorga punya rumah di bumi, rumah di sorga, tidak mengembara. Oleh darah Tuhan Yesus, kami adalah ciptaan yang baru, segambar, serupa dengan Tuhan Yesus. Yang ketiga, oleh setiap tetes darahnya, bilur-bilurnya, apapun penyakit sudah menjadi sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Kami tolak migrain, vertigo, kami tolak kelemahan tubuh, kami tolak alergi. Oleh darah Yesus, kami percaya jantung kami sehat, kami tolak serangan jantung mendadak, paru-paru sehat, kami tolak asma, tidak TBC, ginjal kami sehat, kami tolak cuci darah, kami tolak diabetes, hepatitis, kami tolak darah tinggi, darah rendah, tidak alergi. Oleh darah Yesus, kami menang atas virus, tidak terkapar. Kami tolak COVID, kami tolak batuk flu. Oleh darah Yesus, pencernaan kami sempurna sehat. Oleh darah Yesus, peredaran darah kami lancar. Kami tolak penyumbatan, kami tolak pecah pembuluh darah. Pankreas sehat, empedu sehat, tulang tidak keropos, tidak nyeri tulang. Oleh darah Yesus, kami panjang umur, kami sehat, kami sembuh, kami sehat. Masing-masing secara pribadi kita boleh berdoa kepada Tuhan Yesus. Saudara boleh minta sama Tuhan apa yang hari ini menjadi keperluan. Jika ada kebutuhan, jika ada penyakit, sebut nama penyakitnya. Dan oleh iman kita pada Tuhan Yesus, oleh darah Tuhan Yesus, jadilah sembuh, jadilah sehat, jadilah kuat. Percayalah
Tuhan Yesus beri hati baru, mujizat yang baru Tuhan sediakan, Tuhan kerjakan untuk saudara dan saya, orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus. Kembali bersama-sama dengan iman kita kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang mengajar kepada gereja Tiberias, perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana bangsa Israel 40 tahun makan mana terpelihara. Kami raih janji Tuhan di akhir zaman, kami yang terima kuasa minyak dan anggur tidak dirusakkan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami tolak miskin, kami tolak bangkrut, kami tolak segala hutang-hutang, lunas terbayar, kami tolak bahaya celaka, kami tolak roh maut, malaikat sorga, jaga keluarga kami. Dalam nama Yesus, kami tolak segala setan dan perbuatannya, kami tolak fitnah atas keluarga dan gereja. Darah Yesus, tutup bungkus seluruh kehidupan kami, segala niat jahat, segala jebakan dipatahkan dalam nama Tuhan Yesus. Perjamuan kudus memberkati kami, jubah kekudusan bersama keluarga. Suatu hari kami diberi jubah untuk pesta di sorga. Perjamuan kudus memberkati kami, kasut sepatu baru, artinya kami punya roh majikan. Apa yang kami pegang, yang kami injak, diberkati Tuhan, berhasil. Segala penyakit, penderitaan, kutuk gagal telah diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus, darah kehidupan, kebangkitan. Amin. Mari bersama-sama kita minum, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Mari bersama-sama saudara, setiap kita yang telah terima tubuh darah Tuhan Yesus, kembali kita menaikkan syukur bagi Tuhan. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku, darahmu Yesus menyucikanku, ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Mari kita berikan kemuliaan, tepuk tangan, ucapan syukur kita sekali lagi hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama-sama saudara di Gereja Nias, saudara yang di live streaming, siapkan minyakmu, angkat minyak saudara, saudara yang belum punya nanti saudara boleh terima dari depan. Bersama-sama dengan iman dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan yang disucikan gereja martir. Minyak urapan ini memuliakan Allah dan kami manusia. Kami muliakan Tuhan Yesus, Tuhan Allah kami yang punya sorga. Silakan Tuhan Yesus Kristus memberkati kami menjadi warga sorga. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan yang kudus, mengurapi kami mulia, penuh kuasa mujizat, diberkati berhasil. Setiap tetes minyak urapan ini dalam nama Yesus, penuh kuasa, penuh mujizat. Dalam nama Yesus, sesuai dengan firman Tuhan, dioleskan pada yang sakit, sembuh. Kami tolak setan dan perbuatannya. Kami diurapi lebih dari teman sekutu. Kami disayang Tuhan Yesus, kami percaya mujizat pasti terjadi. Amin. Saudara boleh oleskan di kening juga di tubuh. Saudara dan saya kita diurapi menjadi warga sorga sehat sempurna, penuh kuasa kemuliaan Tuhan Yesus, diberkati berhasil. Suatu hari saudara dan saya, tanganku digandeng, malaikat terbang ke sorga bersama Tuhan Yesus, kita pesta di sorga sampai selama-lamanya. Saudara dan saya selama di bumi di dunia kita diberkati berhasil, hidup dalam kasih Tuhan, damai sejahtera berkat perlindungan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur oleh karena kasih-Mu Tuhan, kami beribadah pada pagi ini ya Tuhan. Kami serahkan hidup kami, rancangan, rencana semua yang kami yaitu doakan, yang kami bawa kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa serahkan semua hidup-Mu, Tuhanlah yang memelihara, Tuhanlah yang bertindak atas kehidupan-Mu. Serahkanlah semua kekhawatiran-Mu, Tuhanlah yang memelihara-Mu. Kami percaya Tuhan Yesus bahwa bersama dengan Tuhan perjalanan hidup kami beruntung dan berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa menyerahkan Tuhan Yesus setiap jemaat-Mu di Gereja Nias yang beribadah pulang dari tempat ini dijaga malaikat. Kami tolak jatuh celaka sampai di tempat masing-masing dalam berkat kasih sayang Tuhan Yesus. Besok apa yang kami kerjakan Tuhanlah yang membuat semuanya
berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami menyerahkan yaitu semua rumah tangga, keluarga, suami istri diberkati Tuhan Yesus, saling mengasihi, saling mengampuni, saling setia, rukun damai. Berkat Tuhan Yesus tercurah berlimpah-limpah. Anak-anak muda diberkati masa depan yang indah. Kami tolak roh mati muda, kami tolak segala roh penghalang, kami tolak segala roh pengganggu. Anak-anak muda, anak-anak kami diurapi Roh Kudus, diurapi Tuhan Yesus. Generasi juara, generasi minyak anggur, punya masa depan yang indah, dapat beasiswa, diberkati berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, menyerahkan semua jemaat-Mu Tuhan di live streaming, di Gereja Nias. Tuhan Yesus berkati setiap hari dalam kasih sayang, berkat perlindungan Tuhan. Ada mujizat Tuhan, ada jalan keluar bagi kehidupan kami. Berkati Pak Henry dan keluarga bersama anak-anak berhasil. Berkati juga yaitu Bu Deborah dan keluarga bersama keluarga. Berkati Bu Intan dan keluarga, anak-anaknya semua berhasil. Pak Anggoro dan keluarga diberkati. Berkati Pak Boy dan keluarga, Pak Yobel bersama keluarga diberkati Tuhan. Daniel bersama keluarga, Daniel diberkati, karirnya maju berhasil. Berkati ya Tuhan Yesus Bu Pinkan dan keluarga, apa yang dikerjakan Tuhan Yesus buat berhasil. Pak Andre, Bu Alin diberkati Tuhan. Berkati Lina bersama orang tua, karirnya maju berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Pak Noldi dan keluarga diberkati Tuhan, pekerjaan usahanya maju, bisnis berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Pak Sandi diberkati, Tuhan Yesus berkati apa yang dikerjakan, Tuhan berkati, tidak miskin bangkrut, tidak gagal dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa menyerahkan yaitu Pak Bambang juga diberkati Tuhan dalam nama Yesus, semua bersama dengan keluarga dalam kasih sayang Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa menyerahkan semua yang melayani sepanjang hari ini. Tuhan Yesus sertai, berkati, sayangi setiap kami, Asher, bahkan juga guru sekolah minggu, soundman, operator media, koordinator tempat ini, Pak Ronald dan semua rekan-rekan, worship team. Tuhan berkati Fredri bersama semua rekan-rekan dalam berkat kasih sayang Tuhan. Natal Tiberias diberkati Tuhan, disayang Tuhan, Tuhan jaga lindungi Natal Tiberias, penuh kemuliaan Tuhan Yesus, diberkati, sukses, berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Berkati ya Tuhan, 7 Desember 2024 di Gelora Bung Karno Senen Jakarta akan banyak jiwa-jiwa hadir, yang pernah hadir kembali, jiwa-jiwa baru Tuhan kirim untuk mengalami Tuhan Yesus di dalam Natal Tiberias. Gembala sidang kami, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, Tuhan sayang, Tuhan berkati, beri umur panjang, tegap sentosa bersama keluarga besar, berbahagia dalam nama Tuhan Yesus. Semua acara program gereja diberkati Tuhan, bahkan pembangunan gereja di Surabaya diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Akhirnya angkat kedua tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah engkau dalam kesehatanmu, diberkatilah engkau dalam keluargamu, diberkatilah engkau dalam pekerjaan studi pelayananmu. Diangkatnya kita jadi kepala bukan ekor, tetap naik dan tidak turun. Apa yang kita kerjakan dalam kekudusan Tuhan buat berhasil. Maka terimalah kasih kuasa, rahmat, anugerah, damai, sejahteraan yang melimpah memberkati kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha. Kedua kali Tuhan datang jemput kita semua terbang kawan awan. Jumpa Tuhan Yesus sepanjang masa. Keluargamu, keluargaku jadi tetangga di sorga. Haleluya. Yang diberkati katakan amin. Shalom. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus pasti memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Amin. Seindah pelangi ku tahu janjimu untuk masa depanku. Kau mengurapiku, penuh kemuliaan bagai bintang yang bersinar, terang di jalan hidupku. Oh Yesusku, kau segalanya. Oh Yesusku, kau segalanya. Oh Yesusku, kaulah segalanya. Oh Yesusku, kaulah segalanya. Selamat hari Minggu, sampai jumpa di pada gereja tidak selanjutnya. Tuhan Yesus pasti memberkati. Shalom.